Hai Sobat Netizen, para internet marketer, ketemu lagi dengan saya Ari dari mahirngiklan.com. Nah, udah lama nih kita nggak bahas tentang Facebook Ads ya. Dan banyak juga yang masuk ke WhatsApp saya atau ke kolom-kolom komentar saya menanyakan, Mas, gimana sih cara mencari interest untuk produk ini? Kemudian gimana sih cara mencari interest yang bagus? Karena masalah terbesar biasanya sih ya, masalah terbesar untuk orang-orang yang baru mulai beriklan di Facebook itu adalah interest yang tepat seperti apa. Dan ilmu ini wajib teman-teman kuasain kalau misalnya teman-teman memang tertarik dengan belajar Facebook Ads atau beriklan di Facebook. Kenapa? Karena di Facebook Ads itu nggak jauh-jauh dari 3 hal. Yang pertama adalah ad-nya atau iklannya atau gambar iklannya. Kemudian yang kedua adalah copywriting-nya atau tulisannya. Kemudian yang ketiga adalah interest-nya atau yang kita targetingnya. Dan di beberapa artikel atau beberapa master Facebook Ads mengatakan bahwa kalau misalnya 2 yang awal tadi kurang bagus tapi ternyata targetingnya kita sudah sangat bagus, sebenarnya kita bisa cuan juga gitu atau bisa untung juga dari iklan Facebook Ads kita. Nah, di video kali ini saya mau sharing nih ke teman-teman supaya teman-teman lebih jago nih gimana caranya mencari interest di Facebook. Supaya iklan teman-teman nggak boncos terus atau bisa menghasilkan dan bisa menguntungkan buat atau melejitkan penjualan untuk bisnis teman-teman. Yang sebenarnya cara mencari interest yang tepat ini kita hanya perlu mengikuti 3 langkah. Dimana 3 langkah ini saya pelajarin dari Mas Yudis Adi Nugroho, founder dari AdSumo dan Shoot ID. Apa aja 3 langkah tersebut? Tonton habis video ini supaya iklan teman-teman udah nggak boncos lagi ya. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan webinar gratis bagaimana membangun bisnis online dari pakarnya, masuk saja ke website saya mahirngiklan.com. Selain itu, teman-teman juga akan mendapatkan gratis video tutorial selama 1 tahun via email. Oke, langkah apa aja nih teman-teman yang harus teman-teman jalankan supaya bisa mendapatkan interest yang tepat untuk jualan di Facebook Ads untuk produk teman-teman. Langkah yang pertama, kenali produk teman-teman. Ya, klise sih ya, cuman gini penjelasannya. Gimana sih cara mengenali produk teman-teman sendiri? Gini, jadi nih menurut Kang Dewa Eka Prayoga atau Dewa Selling, ya Kang Dewa Selling, kenal ini orangnya? Oke. Nah, sebenarnya produk itu dikategorikan menjadi 3. Yang pertama adalah produk yang dibutuhkan. Produk yang dibutuhkan itu contohnya nih, misalnya komputer. Karena kan orang pengen beli komputer tuh emang lagi butuh atau memang lagi pengen gitu ya. Kemudian misalnya kasur, kayak gitu ya. Kasur orang pengen beli itu emang lagi butuh, lagi nyari gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk satu produk ini, produk yang dibutuhkan, itu sebenarnya kurang cocok untuk diiklankan di Instagram atau di Facebook. Walaupun bisa juga sih sebenarnya, walaupun ada teknik yang harus dikuasain lagi. Jadi, kenali dulu nih, produk teman-teman, produk yang dibutuhkan bukan? Nah, sebenarnya kalau misalnya produk yang dibutuhkan, itu lebih cocoknya teman-teman ngiklannya di Google Ads gitu, bukan di Facebook Ads. Kemudian produk yang kedua adalah produk yang ditawarkan. Nah, produk yang inilah yang cocok diiklankan di Facebook Ads atau Instagram Ads. Produk yang ditawarkan itu misalnya seperti buku, kemudian juga baju, apparel ya, kemudian juga ya ditawarin lah misalnya yang kalau misalnya orang keseringan ngelihat, gue jadi pengen beli nih kayak gitu. Karena kan sebenarnya tujuan orang bersosial media di Facebook atau di Instagram itu mereka sebenarnya tidak mau beli sesuatu, ya kan? Mereka ingin kenalan dengan orang, ingin berinteraksi, tidak ingin dijuali sesuatu. Tapi kalau misalnya keseringan ditawarin baju misalnya kaos kah atau misalnya sepatu kah, oh ini bagus nih, akhirnya mereka akan beli juga. Itu cocok untuk ditawarkan di Facebook Ads dan Instagram Ads kalau misalnya produk teman-teman adalah produk yang memang ditawarkan. Produk yang ketiga adalah produk impulsif atau produk retail yang ini kayak misalnya apa ya, sabun ya kan, kemudian alat cuci piring, kemudian juga apa ya, yang impulsif itu yang retail lah, pokoknya yang murah-murah. Nah, ini sebenarnya cocoknya ditawarkan di via WhatsApp, bisa WhatsApp broadcast kah, atau ditawarkan ke grup-grup keluarga, atau ke grup-grup komplek, ke grup-grup RT gitu ya. Nah, teman-teman harus pahami nih, produk teman-teman itu masuk ke kategori yang mana. Yang masing-masing kategori tersebut sebenarnya cocok untuk istilahnya apakah Facebook Ads atau Google Ads atau ditawarkan ke sosial media yang lain. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya sudah nih teman-teman kenali produk, masuk kategori apa? Step yang kedua adalah
kenali fitur dan benefit. Jadi bedanya sebenarnya, sebentar, saya mau jelasin dulu. Apa itu fitur dan apa itu benefit? Kebanyakan, termasuk saya, pada saat saya mengiklan, saya kebanyakan ngomonginnya fitur, bukan benefit. Padahal bukan itu yang dibutuhkan oleh seseorang. Contoh, pada saat saya jualan atau beriklan kaos dakwah Islami, ya kan, kaos yang ada tulisan-tulisan hadisnya kah, atau pesan-pesan Nabi kita, kayak gitu, itu adalah fitur. Benefitnya apa? Kita harus pikirkan benefitnya. Misalnya benefitnya, kalau misalnya kita pakai kaos tersebut, artinya kita bisa berdakwah tanpa harus ceramah. Itu adalah benefit. Fiturnya adalah sablonan atau tulisan hadis, itu fitur. Benefitnya adalah kita bisa berdakwah. Itu yang akan kita tawarkan ke mereka. Ingat, benefit. Contoh lain misalnya pengen jualan laptop, kayak gitu ya. Kita pengen jualan laptop. Fiturnya apa nih? Fiturnya misalnya laptop, seperti contoh laptop saya adalah di sini ada eye care. Eye care itu dia untuk melindungi mata supaya mata tidak rusak. Itu adalah fitur. Benefitnya apa? Benefitnya untuk orang yang menggunakan itu kalau misalnya lama di depan laptop, mata kamu tidak rusak, kayak gitu. Itu adalah benefit. Jadi bedakan antara fitur dan benefit. Yang kita tawarkan adalah benefitnya. Sekarang pertanyaannya, catat dulu teman-teman, produk teman-teman fiturnya apa dan benefitnya apa. Kemudian yang ketiga adalah benefit tersebut untuk siapa. Nah, ini adalah step yang paling penting. Misal dalam contoh laptop saya ini fiturnya adalah eye care. Benefitnya adalah kalau misalnya lama-lama di depan laptop, ini mata kita tidak akan rusak. Nah, benefit ini itu untuk siapa? Misalnya untuk programmer, ya kan? Kemudian untuk programmer misalnya untuk editor video. Kemudian misalnya untuk siapa lagi ya? Untuk orang-orang kantoran atau untuk pebisnis online. Kayak gitu. Itu adalah benefit yang cocok untuk mereka. Kalau misalnya 3 step ini sudah kita lalui, baru deh kita akan kita akan membahasakannya ke bahasa Facebook. Maksudnya gimana? Maksudnya tadi, misal laptop saya atau saya mau jualan laptop yang di sini ada fitur eye care-nya. Tadi saya sudah katakan ya, adalah orang-orang programmer, editing video. Nah, kita bahasakan tuh, editing video, orang-orang yang editor video itu biasanya rentang usianya dari usia berapa sampai usia berapa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya editor video itu adalah pria atau wanita. Itu yang kedua. Baru nanti kita masuk ke interestnya. Interestnya mungkin bisa kita masukkan editor video kah? Atau misalnya programmer kah? Kemudian bisa kita masukkan hal-hal yang lain yang sesuai dengan benefit dari produk yang saya tawarkan atau yang teman-teman tawarkan. Baru deh, kalau misalnya sudah dapat seperti itu, kita jalankan 3 step itu, kita akan masuk ke audience insight. Nah, apa itu audience insight? Audience insight adalah kita bisa mencari insight-insight atau interest-interest yang bisa kita targeting ya di Facebook. Gimana cara masuknya? Jadi sini teman-teman masuk aja ke dashboard iklannya, kemudian kita klik yang ada di sini, nanti paling bawah di sini ada insight pemirsa. Disinilah kerja kita ya. Kita akan banyak bekerja di sini. Ini kita close aja. Nah, di sini kita coba misalnya minatnya apa? Minatnya tadi kan kalau misalnya dalam laptop kasus saya lanjut misalnya programmer. Ada nggak di sini programmer? Nah, program komputer misalnya. Apakah ini yang kita targeting? Ntar dulu. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan lagi. Jadi kalau misalnya saya jualannya laptop, saya tidak ujuk-ujuk ngincer interestnya adalah interest laptop gitu. Karena orang yang pakai laptop ya banyak gitu kan, terlalu broad. Atau misalnya pengen jualan hijab, tidak ujuk-ujuk kita tulis di sana interestnya hijab. Kita benar-benar harus lakukan 3 step tadi. Benefit untuk siapa? Kalau misalnya teman-teman sudah bisa atau sudah terbiasa melakukan step ini atau riset-riset seperti ini, insya Allah ya Facebooknya setidaknya nggak boncos gitu ya. Nah, misalnya kita udah masukkan program komputer. Nah, di sini kita akan tahu ada demografinya yang paling penting. Dari yang paling banyak ada 28% dan 24%, usianya dari 25 sampai 44. Artinya nanti pada saat saya mengincar interestnya, saya tidak akan mengincar semua usia, tapi yang saya incar adalah usia 25 sampai dengan 44. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita lihat page like-nya atau halaman yang mereka sukai itu apa. Nah, di sini kalau misalnya program komputer nggak ada ya. Di sini tidak ada, entah mungkin datanya kurang atau apa. Di sini mungkin saya akan masukkan bukan program komputer. Siapa sih yang butuh ini? Editor video ya, misalnya video editor. Nah, ini dia, video editor.
Nah, di sini kan ada ya. Di sini kita lihat halaman-halaman atau Facebook page yang berhubungan dengan video editor. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita cek dulu halaman ini satu persatu. Apakah dia memang sesuai dengan atau apakah dia relevan dengan yang kita incar tadi, editor video. Di sini di GI tingkatkan permainanmu dengan Mavic, ini sesuai dengan editing video. Ya, ini menurut saya masih relevan ya dengan editor video. Kemudian kalau misalnya kita tahu nih, kita masukkan, ini kan DJI ya. Kemudian berikutnya adalah, apakah DJI bisa kita incar di interest? Bisa, DJI elektronik. Artinya, saya akan, kalau misalnya saya mau jualan laptop ini, ya, yang memiliki benefit eye care tadi, saya akan memasukkan fitur DJI elektronik. Nanti tinggal add copy-nya atau copywriting-nya. Lindungi mata Anda pada saat mengedit video. Seperti itu. Jadi semuanya relevan. Dari mulai ads-nya, copywriting-nya, sama interest-nya. Kalau misalnya tiga-tiganya itu sudah relevan, ya Facebook Ads-nya sih tinggal di testing aja. Nanti teman-teman pada waktunya akan mendapatkan keuntungan atau tidak boncos lagi. Nah, itu adalah cara gratisnya. Teman-teman menggunakan fitur yang ada di Audience Insight dari Facebook Ads ya. Nah, sekarang adalah cara bayarnya. Cara yang berbayar, teman-teman bisa pakai tools namanya AdSumo. Nah, inilah yang saya gunakan selama ini pada saat saya beriklan ya. Apa itu AdSumo? Sekali lagi, AdSumo itu adalah tools yang diciptakan atau yang di-create oleh tadi Yudis Adinugroho itu ya. Itu dia ahli Facebook Ads juga. Caranya gampang, di sini kita ada search, explore, sama page like. Sini pun kita daily reach-nya bisa kita lihat, kemudian potensial reach-nya, audience insight-nya. Sini kita misalnya tadi, video editor. Misalnya kita lihat sini video editor. Kalau misalnya sudah di sini video editor, range usianya tinggal kita masukkan di sini tadi dari 24 sampai dengan 44. Demografinya sudah kita dapatkan ya, sampai dengan 44. Kemudian sini relationship statusnya juga bisa kita coba, cuma di sini saya tidak masukkan. Objektifnya teman-teman bisa masukkan di sini conversion kah atau page post engagement kah atau apa ya. Ini misalnya saya masukkan conversion. Daily budgetnya misalnya kita masukkan 50.000. Kayak gitu. Nah, nanti dia akan nyari nih potensial reach sama daily reach. Jadi artinya apa cara bacanya? Kalau misalnya kita perharinya 50.000, audiens kita daily reach yang potensialnya dari sekitar 1.900 sampai dengan 5.500 yang akan melihat iklan kita. Sampai situ selesai? Tidak. Tinggal kita explore aja. Jadi di sini tinggal kita klik, kemudian kita explore. Explore ini adalah interest yang lain yang berkaitan dengan video editing. Jadi kita tidak capek nih nyarinya di Audience Insight satu persatu ya kan. Di sini yang berhubungan dengan video editor adalah video editing, video production, kemudian videografi dan macam-macam. Akhirnya pada akhirnya kita mendapatkan banyak interest dari sini. Yang banyak sekali nih dari potensial reach sama daily reach-nya bisa kita lihat. Misalnya kita urutkan dari yang mulai paling banyak. YouTube, interest YouTube bisa tuh kita masukkan walaupun relevansinya masih jauh ya. Atau pembuatan film perharinya bisa kita capai 1.700 sampai dengan 4.800. Ini bisa kita incar juga. Gitu caranya menggunakan AdSumo. Jadi amat sangat mempermudah kita dalam melakukan riset. Terus kalau misalnya misalnya saya mau ngincar pembuatan film, di sini juga bisa saya lihat halaman-halaman yang bisa saya incar. Nah, page like-nya, kita bisa lihat page like-nya, kita lihat page like orang-orang yang memiliki interest tersebut, yang memiliki interest pembuatan film. One Championship, kemudian Platano, Kultura Kolektiva, Hugh Jackman, ya walaupun kita sekali lagi harus cari satu persatu yang relevan untuk kita. Jadi begitu, itu adalah cara yang berbayar ya teman-teman. Sebenarnya sama aja sih cara yang tidak berbayar dengan cara yang berbayar. Tapi dengan AdSumo ini teman-teman amat sangat di-cut waktunya atau amat sangat mudah atau amat sangat cepat dalam melakukan riset. Walaupun semua risetnya bisa dilakukan di Audience Insight yang butuh waktu lagi. Gitu teman-teman. Jadi gimana nih teman-teman? Jangan lupa ya kalau misalnya pengen beriklan di Facebook Ads, sekali lagi selalu lakukan 3 langkah tersebut. Tadi apa? Kenali produk, kenali fitur dan benefit, kemudian yang terakhir adalah untuk siapa benefit tersebut, baru kita terjemahkan ke bahasa Facebook. Kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa melakukan hal ini, dijamin iklan teman-teman akan jauh lebih baik. Salam sukses!